berkas beliau itu adalah berkas beliau selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan ini terdokumentasi dengan baik ya. Berita viral terkini ini tentang ijazah Pak Jokowi yang lagi rame. Dekan Fakultas Kehutanan UGM buktikan keaslian ijazah Pak Jokowi. Salinan ijazah ini perlu saya sampaikan karena memang kalau ijazah aslinya dipegang oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah Bapak Joko Widodo begitu. Nah, beberapa hal yang mungkin di media sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Nah, nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada ya, saya nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Kemudian berkas-berkas beliau itu adalah berkas beliau selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan ini terdokumentasi dengan baik ya. Mulai dari misalkan ini pada saat Pak Jokowi mengumpulkan skripsi ini ke fakultas, kemudian berkas pinjaman, bahkan nilai-nilainya semua ada tertera di sini lengkap ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa ini bukan baru ya, ini betul-betul dokumen sudah lama, sudah kelihatan kuning begitu. Kita cukup menyayangkan. Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli. Di kampus gitu ya. Ijazah asli insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo. Ya gitu. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya harus pulang ke Jakarta. Tapi moga-moga besok bisa diperlihatkan. Memang ada hal yang kami kaget. Ya, karena UGM juga tadi menawarkan. Kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh. Ini saya bilang kita sesama keluarga besar UGM sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita datang itu kan ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan. Saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Jokowi akan laporkan balik para pendemo. Pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Nah, para pendemo sudah kita sampaikan bahwa dari UGM tidak bisa menunjukkan ijazah. Ijazah hanya bisa ditunjukkan oleh pemilik. Oleh karena itu kita datang ke pemilik, gitu kan. Tapi ternyata pemilik itu sendiri tidak menunjukkan, bahkan mengembalikan kepada proses pengadilan. Lalu kita sampaikan bahwa pengadilan itu juga sudah pernah kita lakukan. Dan ternyata pengadilan tidak pernah memerintahkan. Bahkan sebelum sampai kepada pokok perkara pembuktian itu ternyata pengadilan tidak berwenang. Begitu sampai pada kalimat begitu. Lalu kemana lagi kita harus meminta dasar pembuktian itu? Jadi orang menanyakan dengan hati Jokowi, kok di sini rumahnya Pak Jokowi kok? Ada lagi datang ke sini itu rumahnya Mulyono ya? Ada kok, kita juga ada bukti kok. Termasuk kalian ke sini ya kalian kan nggak suka. Bukan suka tidak suka, ibunya kan jadi ya Pak ya. Ini sebagai rakyat. Ini sebagai rakyat. Itu boleh suka. Kita juga boleh begitu. Boleh. Ibu tadi katanya saya sudah lihat ijazahnya, saya belum. Kesini mau apa? Yang jelas bagi kami kalian kesini mau memancing kerusuhan. Tidak ada kerusuhan. Kamu dengan bahasa itu boleh gitu ya. Kerusuhannya apa Pak? Ini kamu kan datang ke rumah seseorang, ya kan? Orang itu tidak ada. versi Tegal. Ini saya katakan, jelas. Ayo ditekan coba. Kamu katakan Pak Jokowi sudah membuat kamu susah. Ini satu kalimat juga. Harus tadi ibu mengatakan yang membuat hidup itu susah. Ibu merasa susah. Oke. Kalian kesini mau mati kerusuhan. Nggak bisa ya? Loh, datang ke rumah seseorang yang kamu anggap itu orang yang menyusahkan kalian, gitu kan? Tadi bapak kesini lewat tol nggak? Itu hasil karya siapa?
Coba kalau tidak ada tol, mungkin juga kemacetan luar biasa. Bapak tidak bisa hanya satu persatu. Freeport bisa beralih ke gas karena siapa? Freeport, masalah Banten, masalah pakan laut, ya kan? Itu salah Jokowi lagi. Jangan-jangan kucing Bapak tidak beranak, salah Jokowi juga. Kucing nggak beranak. Dan ijazah yang ditunjukkan kepada wartawan itu ijazah palsu. Jadi aneh. Sebelumnya tidak pakai kacamata, pas ada ijazah pakai kacamata, surat nikah juga pakai kacamata, yang sama fotonya itu juga, setelahnya nggak ada lagi pakai kacamata. OP dan UGM tidak boleh pakai kacamata. Berarti maksudnya ini, ya, bahwa yang asli yang ditunjukkan di depan wartawan adalah sama dengan yang beredar di media sosial. Berarti itu palsu. Oleh karena itu sudah dipastikan ijazah yang ditunjukkan kepada wartawan itu ijazah palsu. Kuasa hukum Jokowi dan Jokowi katanya akan melakukan Pembenci dan tukang fitnah Jokowi lagi panik. 3 orang tadi dan mungkin yang lain soal masalah tuduhan ijazah palsu. Kira-kira apa iya seorang mantan presiden yang dipilih rakyat mau melaporkan rakyatnya? Saya juga nggak ngerti. Baru sepanjang sejarah ada mantan presiden gitu loh ya, digeruduk oleh sekelompok orang cuma membuktikan keabsahan ijazahnya. Kalau gue sih malu ya. Ya kalau emang ada tinggal buktiin aja nih ijazah gue, silakan lu mau tes DNA ke, tes drive ke, mau tes apa aja silakan. Kalau emang itu terbukti asli, lu gue masukin ya. Langsung gue kirim ke Nusa Kambangan. Itu kalau ada, tapi kalau nggak ada ya pasti kan gue akan berdalil. Silakan yang menuduh itu yang membuktikan. Lagu lama itulah Wit, pret lah. Daripada lu bawa-bawa Bang Jago bayar pengacara, ini tinggal tunjukin nih ijazah gue, udah kelar. Nggak akan jadi polemik terus. Apalagi anaknya wakil presiden. Aduh, hancur nih negara. Parah. Uri Baret dari aktivis pergerakan dari Solo yang mewakili Solo untuk mengkritisi menuntut ijazah palsu Jokowi di UGM. Saya sekarang posisi saya di UGM, Fakultas Kehutanan, di mana Jokowi yang dulunya mengaku-aku dan itu abal-abal tidak ada datanya. Sekarang saya sebagai Uri Baret dan tetangganya Jokowi harus menuntut di mana data yang harus dikasihkan pada masyarakat. Kita nggak butuh omong-omong yang tidak bermanfaat, tapi bukti data yang harus saya minta. Demikian dari saya, Pak Jokowi harus gentleman, harus menunjukkan batang hidungnya. Kita di sini meminta untuk Jokowi menunjukkan data ijazah itu benar atau palsu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah kegaduhan yang sedang terjadi tentang masalah ijazahnya Pak Jokowi. Emang dari dulu nih masalah ijazahnya sempat rame, sempat mencuat. Ini rame sekali-sekali. Gimana menurut kalian nih? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Video ini saya ambil dari beberapa sumber, saya gabungkan.